Setelah itu apa sih kemudian Mbak Ratna yang Anda dengar, yang kemudian Anda bisa bercerita kepada kami? Ya karena kasus ini nggak kunjung terungkap, saya sih melakukan kayak journey, ya artinya mendatangi semua tokoh-tokoh itu, what was going on, sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu, dan saya banyak bicara dengan Gus Dur, ya, dengan Pak Adnan Buyung, ya. Jadi setahu saya, dan saya minta ini di cross check pada mereka, setahu saya sehari sebelum peristiwa Mei, Prabowo itu menemui Gus Dur, menanyakan apa yang harus saya lakukan karena para jenderal atasannya dia berada di Malang. Artinya tidak ada dia harus berkomando kepada siapa? What should I do, gitu ya. Nah, kalau aku sebagai awam, masa intelijen nggak bekerja? Berapa jam setelah itu terjadi kerusuhan gitu tuh. Kenapa ini semua panglima-panglima pada berada di Malang? Ada peristiwa kerusuhan terjadi di Jakarta, kok adanya di Malang gitu. Kurang lebih kayak gitu. Itu salah satu juga yang membuat saya risau gitu. Dan ini hanya bisa dijawab oleh para purnawirawan itu. Bikin tobat nasional atau apa, saya nggak tahu gitu. Tapi salah satu juga ya yang berkaitan dengan peristiwa sekarang, kayak ini kan mau digiring ke isu SARA, ya. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa Kak Ratna difitnah melakukan kristenisasi, ya. Saya mau ingatkan pada TNI, ya. TNI itu Tentara Nasional Indonesia untuk rakyat Indonesia, tidak ada agamanya, ya. Agamanya TNI tidak ada. Jadi jangan bikin faksi-faksi Kristen Islam, buat aku itu nggak laku. Artinya buat rakyat Indonesia itu nggak laku. Rakyat Indonesia itu punya ratusan agama kalau mau kita akui semuanya, ya kan? Ada suku-suku adat, ada kepercayaan, ada keyakinan. Berarti Anda melihat ada upaya untuk melakukan faksionalisasi tadi di dalam tubuh TNI? Saya nggak tahu, tapi itu terjadi kan. Artinya dulu di Orde Baru juga begitu kan, saya dikait-kaitkan dengan kristenisasi. Lalu sekarang mulai malah ada kelompok-kelompok yang mulai mengganggu gereja dan selamanya, seperti digiring ke sana, dan itu juga tidak terungkap dengan cepat. Ini juga saya peringatkan kepada Presiden, kalau udah ada orang dengan serta-merta melakukan seperti itu bukan masalah SARA, ya. Kalau buat saya itu pelanggaran dasar negara.